Iya, Bapak iya, iya. BBYB ya Pak ya. BBYB, dari Iya. pandangan Bapak, gimana Pak? Abis Bapak obrak-abrik laporan keuangannya, apa yang Bapak dapetin Pak? Iya, yang saya dapetin, ya saya cenderung kalau perusahaan melakukan net loss gitu, saya langsung bongkar nih gitu. Apa nih penyebab net loss-nya? Nah, saya nemuin item-itemnya ya meskipun ini harus diaudit ya, cuman kalau pandangan mata saya item-itemnya ini saya melihat PBB ini benar-benar mau atau ingin bertransformasi menjadi bank digital gitu. Jadi dia ada invest di face recognition, terus dia ada invest di asuransi, terus ada apa lagi ya? Saya lupa sih pas detailnya, ada di dalam video YouTube saya kok. Saya tunjukin ke teman-teman gitu. Nih, item-itemnya nih BBB ini benar-benar niat banget gitu, pengen jadi bank digital gitu. Karena memang ya itu yang dibutuhin untuk menjadi bank digital gitu. Jadi memang saya lihat loh, jadi memang loss-nya kemarin itu memang mereka mempersiapkan diri gitu untuk menjadi bank digital. Selain mereka memang sibuk write off ya, ada beberapa write off, teman kan saya ngeliat kreditnya mereka kan kecil-kecil gitu. So jadi saya lihat wow, expense-nya mereka benar-benar niat mereka untuk menjadi bank digital. Dan yang saya dengar di lapangan juga mereka agresif banget masuk ke warung-warung, which is itu sesuatu yang menjadi apa ya, tujuannya bank digital kan gitu, untuk penetrasi ke unbankable, Betul. seperti itu. Jadi memang sebenarnya walaupun turun banyak justru tetap menarik ya Pak ya. Ya, turun banyak tetap naik karena itu ya kita harus bongkar laporan keuangan dulu nih, apa sih dia loss ini, salah apa lossnya atau apa gitu. Nah itu kita harus cek apa sih dia ngapain gitu. Nah jadi pada saat semakin turun kan sempat tuh ke 900 ya, saya makin pede sih terhadap BBB. Tapi ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini cuma sharing apa yang saya sudah riset mengenai BBB. Thank you Pak Seperti itu. Dimas. Ya, jadi kita udah tangkap poinnya bahwa secara fundamental sebenarnya view daripada BBYB itu masih bagus. Cuma memang harganya turun mungkin kemarin karena Nasdaq segala juga jatuh Pak ya. Jadi kan perusahaan teknologi semua nggak ada yang berani pegang. Waktu kemarin inflation Amerika naik tinggi. Itu salah Saya satu. nggak ngeliat ada hubungannya sih, Pak. Nggak ada hubungannya ya. Sorry, nggak ada hubungannya saya lihat. Nggak ada ya. Karena kan kalau kita lihat teknologi kan crash-nya paling dalam nih Pak kemarin itu. Dan jadi semua kena. Nggak ada hubungannya, Pak. Jadi kalau saya gabungin sama technical analysis, saya tuh senang memakai Elliott Wave. Jadi turunnya BBB kemarin itu memang dia harus menyelesaikan wave 4-nya. Nah, sekarang ini BBB akan masuk ke wave 5-nya, wave terakhirnya. Ya gitu sih kalau mau dicocok logi gitu. Iya. Tapi mid lah. Elliott Wave-nya sama fundamentalnya yang saya senang itu ketemu gitu. Jadi oke, this is good. Gitu. Itu sih, Mas. Oke, jadi memang by technical Bapak lihat memang harus turun dulu ya Pak ya. Mantap. Betul, harus turun dulu. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak dari Pak Julius Adiputra nih Pak. Efek BLU batubara bila jadi disahkan BLU itu Badan Layanan Umum nih Pak. Jadi memang salah satunya proyeknya adalah kalau batubara nanti harganya naik, DMO itu udah nggak pakai harga acuan lagi, harga acuan pemerintah, tapi ada pakai harga pasar, tapi nanti duitnya dari mana PLN beli dari BLU. Nah, ini kalau disahkan menurut Pak Dimas, apakah ini menarik nih Pak? Saya belum baca sih Mas, cuman berapa ya? Kalau apakah di BLU ini source-nya dari mana Pak? Apakah ini kayak konsepnya sama kayak SWF? Dari iuran sih Pak, kayaknya dari iuran dari berbagai perusahaan batubara yang akan ekspor. Entah nanti akan tapi itu yang akan ngesubstitusi nanti, yang ngesubsidi. Ngesubsidi di situ. Betul. Apa ya jawabannya kalau saya ya ini akan sangat membantu ya, tapi dengan catatan kalau harga batubara terus naik. Maksudnya ini akan sangat membantu produsen untuk menjual ke PLN kan atau ke negara gitu. Ya. Nah, pertanyaannya si BLU ini akan membantu nggak apabila nanti harga batubara turun? Nah, dibaliknya gitu pertanyaannya. Okay. Maksudnya akan untuk menjaga agar minimum biaya produksinya itu bisa ke cover, atau begitu harga turun ya BLU-nya juga angkat tangan gitu. Nah, jadi kita harus menilai itu dua sisi seperti itu. Karena kan nggak selamanya harga batubara akan terus naik. Itu sih. Tapi ya mengenai BLU ini bagus, akan sangat bagus. Dengan catatan kalau batubaranya naik terus. Itu sih kalau pandangan saya. Baik.
Thank you gitu. Pak buat pandangannya. Dan ini jadi sudah menjawab ya Pak Julius Adi Putra. Coba kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah ini pertanyaan tadi Pak Bapak di karena bahas BBYB dan ATO sampai akhirnya pertanyaan ini muncul nih sepertinya nih Pak. Lebih bagus mana nih Pak buat long term antara invest di BBYB atau ATO? Kalau Bapak disuruh pilih, Bapak lebih pilih mana nih Pak? Gini, kalau saya sih intinya balik kalau bank digital kita harus lihat ekosistem. Karena ekosistem itu akan mendrive yang namanya deposit terus ada expense dan kredit di bawah 1 tahun. Nah, jadi itu yang harus kita lihat ekosistemnya kuat yang mana. Gitu. Jadi memang kalau bank digital ini tidak disetting untuk pinjaman-pinjaman di atas 1 tahun ya. Beda-beda dengan bank konvensional. Nah, jadi ya semoga menjawab. Pilih ekosistemnya yang kuat, gitu. Pilih yang ekosistemnya kuat, di mana ekosistem itu harus dapat mendorong belanja-belanja atau transaksi-transaksi yang ada melalui platform digital banking tersebut, gitu. Cuman kan kalau Arto menurut saya udah price in ya. Kalau saya lihatnya udah price in ya, gitu Arto. Jadi lebih seperti itu sih pakai pandangan saya. Betul. Jadi BBYB Pak ya, ini mungkin lebih kalau tadi lihat view Bapak kayak BBYB lebih menarik nih buat kita lihat sekarang. Di posisi harga sekarang memang lebih bagus BBYB secara delta di posisi harga sekarang. Gitu. Baik. Secara deltanya ya Pak. Iya. Mantap ya. Jadi kita udah dapat view by fundamental. Tinggal nanti teman-teman kalau mau tahu update-nya bisa buka rekening lewat Bapak Dimas Ayu Tejo ya. Nanti e-formnya bisa tanyain langsung IG-nya. Tadi saya sempat ada catat cuma karena tadi sempat keputus nih Pak, jadi nggak bisa di-paste lagi nih Pak. Tadi cukup panjang nih. Tapi nanti IG-nya cuman dimas.aryotejo Pak. Betul. Ini saya tulis nih Pak ya, dimas.aryotejo. Nanti silakan DM Tejo. Ini IG-nya Pak Dimas. Nanti teman-teman bisa langsung DM ya. Ini saya udah pin DM-nya. Oke. Nah, aduh, terima kasih Pak Henry. Sama-sama Pak. Ini gimana? Biasa view-nya nih Pak ya. Jadi dari berbagai hal tadi kita sudah banyak belajar tentang ternyata fundamentalnya dan juga terhadap corporate action itu berpengaruh sekali. Dan tadi wacana dari BMTR MNC juga sempat udah kita bahas. Nah sekarang ada story lain nih Pak. Corporate action lain yang rupanya juga bikin Cuan Rupas penasaran. Dari Bapak Eza Ramaryasid. Pak, dampaknya private placement. Wah, ini temennya right issue nih Pak ya. Terhadap harga sahamnya apa katanya nih Pak? Private placement. Kalau Bapak lihat private placement apa nih Pak yang ada di analisa Bapak? Kalau untuk investor rugi. Karena saham akan terdilusi. Ya, tanpa kita dapat menambah porsi, ya kan? Jadi posisi akan terdilusi. Jadi investor rugi. Tetapi kalau trader harus dilihat private placement-nya di mana, di harga atas apa di harga bawah, gitu. Itu sih. Cuman biasanya kalau di harga bawah, emiten nggak akan ngomong, total harganya turun aja terus gitu. Pas sudah di bawah baru ya kita private placement. Nah, jadi ya apa ya, di-combine sama technical ngelihatnya. Nah, tapi kalau misalnya private placement di atas, biasanya diumuminnya pas harganya di bawah, gitu. Oke. Gitu. Ya, jadi kalau dari sisi investor private placement itu rugi sih karena akan terdilusi tanpa ada kesempatan untuk nambah. Gitu. Jadi kalau udah ada private placement ya mending jadi trader dulu deh gitu. Gitu sih kalau pandangan saya. Pengaruh nggak sih Pak kalau private placement-nya mungkin ke grup yang memang udah terkenal besar gitu, misalnya grupnya Hartono Bersaudara yang kayak kemarin TOWR ya, gitu kan? Kayak bukan itu tender offer. Nah tapi ini kalau private placement-nya misalnya terhadap pihak yang memang udah grup-grup besar, ini pengaruh gede nggak Pak? Even di harga bawah nih Pak, pengaruh ke harga sahamnya positif nggak Pak? Biasanya akan mencapai ya 75% lah secara statistik itu akan mencapai target private placement-nya. Seperti itu. Karena kan market akan adjust Pak. Konsepnya market akan adjust harganya karena dia akan terdilusi setelah itu kan. Gitu. Nah, jadi memang harus adjust dulu, setelah private placement akan terdilusi. Gitu. Tapi ya 75% akan tercapai, ya 25 ada yang 25% nggak tercapai. Seperti itu.
Baik, thank you Pak ya untuk view-nya. Kita sekarang masuk ke pertanyaan dari Bapak Matli ini Pak. Pak Matli. Ini tinggal waktu 14 menit teman-teman. Silakan teman-teman yang mau tanya masukin pertanyaannya di grup Q&A kita. Nah, sekarang Bapak masih nanya marak nih Pak. Ini banyaknya story daripada motor listrik saat ini. Kalau Bapak lihat dari motor-motor listrik ini emiten-emiten apa nih yang bisa kita perhatiin? Yang bisa multi-bagger lagi nih Pak, pertanyaannya luar biasa nih ya. Udah yang bisa diperhatiin multi-bagger lagi. Apa nih? Kemarin baru yang saya lihat baru Indica Energy kan? Iya. Tapi kan pasti anak perusahaannya Indica Energy kan? Sama? Dharma juga bisa kita lihat ya Pak. DRMA. Dharma Polymetal. Oh, Dharma Polymetal, anaknya ASA ya? Dharma Polymetal, DRMA. Ya. Saya sih ngelihat kalau awal-awal pasti motor listrik ataupun mobil-mobil listrik itu akan membebani cash flow ya di awal-awal ya. Jadi sebenarnya cenderung ya kayak investasi aja teman-teman atau Pak Henry. Investasi pasti akan gede di awal. Itu akan membuat ROA itu mengecil. Nah pasti ROA mengecil, harga saham akan turun dulu, gitu. Baru kemudian dia akan naik. Tapi berbeda dengan euforia ya. Begitu motor listrik keluar, euforianya naik. Tapi kan ya euforia itu kan hanya sesaat, belum didukung fundamental gitu. Nah kalau kita melihat real fundamental, pasti ini biaya-biaya pembangunan motor listrik, mobil listrik itu akan gede di awal. Jadi harga saham ya naik euforia, habis itu dia turun. Baru kita lihat bagaimana kontribusi penjualan motor listrik, mobil listrik itu terhadap laporan keuangannya. Seperti itu sih. Iya, jadi memang perlu diperhatiin lagi Pak ya. Nah, nanti buat dapat update-nya, teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Pak Dimas di Investment ID. Ya, nanti di Investment ID itu saya lihat rutin Pak Dimas suka kasih view-view daripada fundamentalnya dan teman-teman bisa belajar banyak dari Pak Dimas Aryotejo. Dan kalau teman-teman pengen tanya-tanya ke Pak Dimas, misalnya pengen buka rekening di Sukos Sekuritas under Pak Dimas untuk bisa bantu sebagai salah satu advisor teman-teman bisa nanti buka rekening dan tanya broker referralnya langsung DM ke Pak Dimas.Aryotejo ya. Nah ini IG-nya Pak Dimas. Nanti silakan teman-teman bisa tanyain. Pak tadi kita udah bicara tentang mobil listrik, salah satunya ini kan nikel yang lagi banyak dibahas. Dan ini kan energi. Kita lihat sekarang inflation di Amerika udah turun ke 8,5, harga komoditas udah pada mulai turun. Masih boleh nggak sih Pak, kita kalau misalnya hold saham-saham yang berbau energi, batu bara, CPO, kalau Bapak perhatinya apa mesti udah mulai spread ke berbagai sektor lain atau gimana nih Pak? Silakan Pak. Oke, aku kalau yang ini aku boleh cerita sedikit ya. Ya. Jadi sebenarnya gini background-nya. Di April 2020 saya di channel udah ada rilis video bahwa energi akan booming. Hanya saat itu estimasinya saya hanya sampai akhir tahun 2021. Jadi karena saya lihat waktu itu di tahun 2020 itu tapering dan kenaikan Fed Fund Rate ini saya lihat di tahun 2020 ya. Tapering dan kenaikan Fed Fund Rate itu akan lebih datangnya akan lebih cepat daripada biasanya. Karena kan orang-orang pasti wah tahun 2008 QE baru di 2013, kemudian di 2015 baru Fed Fund Rate. Nah, di 2020 saya udah estimasi ini pasti akan lebih cepat. Kenapa? Karena QE 4 itu sangat masif, sangat gede banget. Nah, di tahun 2021 saya ada tukar pikiran sama ada dosen saya namanya Pak Adrian. Pak Adrian dia luar biasa hebat. Jadi dia sudah foresee juga di tahun 2020 ini di tahun 2020 dia udah melihat ke depan bahwa adanya backlog energi. Nah, backlog energi yang harus teman-teman pahami adalah ini juga saya dapat pemahaman ini akhirnya dari webinarnya Harum dan beberapa emiten saya datengin nih webinarnya. Pada saat terjadi pandemi, mereka itu nggak percaya bahwa akan ada yang membeli batu bara, apalagi oil sempat minus waktu itu. Nah, inilah penyebab terjadinya backlog energi. Jadi mereka itu tidak memproduksi batu bara secara besar-besaran, gitu. Jadi mereka baru menaikkan produksinya di 2021. Kemudian mereka baru heavy lagi dinaikkan di tahun 2022 ini, gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kebutuhan akan batu bara. Kalau kita lihat di Jerman, di Eropa, mereka semua butuh batu bara. Ya itulah yang menyebabkan
harga batu bara melejit naik. Nah, tetapi sesuai dengan ya di channel saya sudah share di YouTube. Kebetulan pandangan saya sama Bu Sri Mulyani ini sama. Di awal Maret saya kasih bahwa puncaknya komoditas itu akan terjadi di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena 2022 ini supply akan mulai kembali normal, kemudian inflasi juga sudah akan mulai turun secara global ya teman-teman atau Pak Hendrik. Jadi secara global inflasi akan mulai menurun. Indonesia tapi enggak. Indonesia tuh biasalah kita telat kena tail effect ya. Jadi mungkin teman-teman masih akan melihat inflasi Indonesia itu masih akan naik sampai kuartal 1 tahun 2023. Tapi dengan target Fed Fund Rate yang akan dinaikkan sampai dengan 3,5% di tahun 2022 ini, saya meyakini inflasi itu akan pelan-pelan turun sehingga di tahun 2023 depan ini komoditas akan memulai penurunannya. Akan tetapi baru tahun 2023 teman-teman. Jadi laporan keuangan pasti masih akan bagus di tahun 2022 ini. Jadi jangan takut. Nah kalau dicocok-cocokin sama Elliott Wave, memang gelombang terakhirnya atau wave 5-nya emiten coal dan nikel ini masih menyisakan satu wave lagi gitu, yaitu wave 5. Yang paling utama tuh masih tersisa itu ada kalau nikel Inco sama Antam. Gitu. Kalau coal semuanya masih wave 5. Seperti itu teman-teman. Jadi ya tahun 2022 ini laporan keuangan mereka akan bagus, tapi tahun 2023 harga coal akan memulai penurunannya. Dan komoditas lainnya ya. Gitu. Baik, jadi by technical sekali lagi di 2023 kita kalau percaya dengan tadi view dari Elliott Wave, kita mesti hati-hati karena udah mulai penurunan di awal tahun 2023 nih Pak ya. Yes. Baik. Gitu Pak. Thank you Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Nah ini nih Pak, pertanyaan menarik nih Pak. Tolong dianalisa waskita dengan Adi Karya. Nah ini apa nih Pak? Mungkin ada story. Kalau saya perhatiin ya Pak ya, apakah dengan sekarang harga komoditas turun, ini kan bisa bikin alokasi dari belanja subsidi kita tuh kan yang mestinya bengkak kan mungkin bisa turun nih Pak. Karena kan harga minyak udah turun banyak, harga batu bara juga udah di bawah $400, CPO juga udah Rp4.000. Kalau dia dialokasiin ke konstruksi, apalagi IKM, menurut Bapak apakah waskita dan Adikarya ini menarik nih Pak? Boleh mungkin cerita view-nya nih Pak. Oke, di YouTube saya sudah saya tulis 3 bulan yang lalu perihal ini. Saya pendekatan saya untuk emiten konstruksi ini saya menggunakan analisa cash flow. Terus valuasi saya menggunakan EV per EBITDA. Ya udahlah itu agak-agak inilah supaya biar bisa masuk valuasinya. Urutan pertama saya pasang ADI dari sisi cash flow ya, healthy cash flow-nya saya pasang nomor 1 ADI, nomor 2 PTPP. Waktu itu Wika belum rilis laporan keuangan di kuartal pertama itu dia belum rilis laporan keuangan. Nah, kalau menjawab jadi urutannya nomor 1 ADI, PTPP. Nah, antara nomor 3 sama 4-nya ini ya either Wika atau waskita gitu. Tapi saya belum sempat analisa pada saat saya ngerilis video itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Henry, jadi betul di tahun 2023 kemarin saya sempat mendengarkan ininya Bu Sri Mulyani. Ya, pemerintah itu sudah jadi gini, Indonesia tahun 2022 ini sangat diuntungkan dengan ekspor komoditas sehingga current account Indonesia itu surplus selama 4 kuartal berturut-turut. Tapi Ibu Sri Mulyani tahu tahun depan tidak bisa kejadian seperti ini. Oleh karena itu mereka akan meningkatkan government spending. Nah, government spending yang mereka akan tambah adalah pada sisi konstruksi, di mana mereka sudah Kemenq sudah komit bilang mereka akan fokus dengan IKN, pembangunan IKN. Nah, makanya teman-teman bisa lihat kan, emiten konstruksi sudah mulai gerak dari bulan Juli, padahal biasanya mereka baru gerak di bulan September. Ya udah itu kira-kira. Jadi pemerintah akan mulai shifting dari ekspor komoditas yang mereka dapetin gede, mereka akan mulai shifting ke government spending di tahun 2023 untuk antisipasi turunnya GDP. Seperti itu sih Pak.
Baik, jadi akan di boosting dan itu arahnya salah satunya cara boostingnya melalui konstruksi ya Pak ya. Betul. Menarik ya. Jadi konstruksi Gitu. ini kalau Bapak lihat Adikarya dan kawan-kawan, apakah masih murah sekarang kalau dari analisa Bapak di YouTube? Kalau di kalau kita membandingkan EV per EBITDA, saya melihat memang Adikarya masih murah ya. Jadi jangan lihat PER atau PBV-nya. Wah, berantakan nih dong mereka. Tapi kita harus lihat EV per EBITDA-nya Adikarya maupun PTPP. Ini mereka EV per EBITDA-nya adalah sebenarnya masih lebih murah dari tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ya. Tapi memang saya nggak ngasih target price di channel saya cuma bilang pokoknya saya ngukur deltanya, Pak. Jadi kemungkinan delta antara Adikarya, PTPP, Wika, WSKT dari bottom ke puncaknya itu yang paling tinggi siapa? Nah, saya estimasi paling tinggi adalah Adi yang akan melakukan delta perubahan. Kemudian PTPP. Seperti itu. Thank you nih Pak. Jadi view-nya mengenai Adi sebenarnya cukup positif nih Pak ya kalau by valuation EV per EBITDA-nya. Oke. Betul. Lihat nih Pak, pertanyaan berikutnya dari Bapak Zero Hand. Bapak Zero Hand ini nggak tahu Bapak apakah ada perhatian nih Pak antara Agro dan Temas, apakah ada Pak view-nya mengenai dua saat ini? Kalau Temas saya kurang paham ya Pak ya. Kalau Agro sebenarnya Agro ini salah satu yang saya sebut the true bank digital karena mereka masuk ke target unbankable. Ya hanya memang ya pahamlah kalau semi BUMN dia akan kurang agresif, tidak seperti Arto dan BBB. Tapi this is the true bank digital itu adalah Agro. Jadi view saya seharusnya sih Agro akan melakukan right issue ya, tapi mereka belum ngumumin. Agro pasti akan melakukan right issue lagi karena setahu saya DPR udah melarang nih BRI untuk nambah modal lagi ke Agro. Itu yang saya ikutin waktu rapat RAPBN tahun ini ya kalau saya bukan RAPBN sama Menteri BUMN. Pokoknya yang boleh right issue hanya BBTN, bank-bank lain dilarang untuk nambah modal ke anak usaha. Jadi pasti Agro akan right issue. Gitu. Ini kalau by technical menarik nggak nih Pak sekarang kalau pandangan Pak Dimas? Agro menarik. Menarik Pak. Menarik ya. Harus sebut angka apa nggak nih? Boleh Pak, sebutin aja Pak. Buat mungkin dia pengen beli atau apa kita nggak tahu nih Pak. Siapa tahu Pak Dimas akan yakinin fictionnya. Oke, minimumnya saya lihat Agro akan main sampai di atas 1,5K. Terus kalau alam semesta mendukung, Agro akan sampai di atas 2K. Gitu. Jadi ada faktor alam semesta dulu nih Pak ya. Iya dong Pak, semua kan harus kalau diridoi. Betul. Jadi diridoin di atas sama diridoi. Iya betul. Betul Pak. Jadi, kata Bapak Martli, jadi kesimpulannya Adi PTPP simbol roket 5 kali nih Pak. Jadi kayaknya nih semangat nih ya setelah mendengar dari Pak Dimas nih. Bapak Abdul Pangio bilang asik 2K. Nah mantap ya. Whole Agro kalau gitu kata Ibu Francisca. Ini kata-kata teman-teman loh ya, bukan saya yang rekomendasi loh teman-teman. Ini kan iya. Semoga mestakum. Ini analisa ya, jadi bukan rekomendasi ya. Bisa ditonton kok, saya ada videonya mengenai Agro. Nah, makanya teman-teman buat yang belum sampai lihat YouTube-nya Pak Dimas bisa subscribe ya sekali lagi YouTube-nya Investment ID. Dan juga teman-teman mau dapat update, misalnya teman-teman pengen trading di Agro, kapan ini waktu yang tepat untuk bisa masuk by valuation seperti apa, bisa nanya Pak Dimas. Bapak Ibu yang belum punya rekening, silakan buka rekening, nanti minta kode referralnya sama Pak Dimas Aryo Tejo. Nah itu udah saya kasih DM IG-nya, silakan tanya aja langsung, follow IG-nya Pak Dimas, tanya aja di DM, pasti Pak Dimas nanti jawab untuk buka rekening. Dengan advisernya Pak Dimas, referralnya apa. Nah nanti teman-teman pasti dapat kontak ya Pak Dimas ya untuk bisa nanya langsung. Iya Pak, boleh. Untuk membantu perjuangan kebersamaan. Ya. Ini tadi ada yang nanya, baru ditanya nih, brief gimana Pak? Mungkin nanti teman-teman bisa lihat tuh di awal-awal tadi sempat Pak Dimas ada sempat bahas tentang brief ya Pak ya. Iya. Cuma tadi sempat keputus sih sayangnya nih. Nah, ini ada yang nanya, ini saham yang unik nih Pak. Sido, kemarin kan katanya ARB berapa kali nih. Sido, Telkom dong, tolong. Nah, ini gimana nih Pak view-nya Sido nih Pak? Ini salah satu saham bagus sebenarnya. Betul, Sido itu memang sebenarnya saham bagus.
Kebetulan minggu lalu saya baru rilis videonya mengenai consumer goods. Tetapi Sido ini kan dia minus 20% ya, first half-nya ya. Saya melihat Sido tidak akan membentuk all-time high lagi, belum membentuk all-time high lagi, dan penurunan consumer goods saya melihatnya hanya rotasi sektor. Tapi saya tidak merekomendasikan, kecuali Anda investor ya, tapi saya tidak merekomendasikan bahwa Sido itu akan breaking all-time high lagi di tahun ini. Malah justru kalau mau saya kasih bonus, view saya lebih ke arah either Unilever atau INDF gitu. Nah, kalau Telkom ya seperti yang tadi saya bilang, Telkom itu salah satu perusahaan yang asetnya gede, sebenarnya bagus, view-nya ini masih bagus untuk telekomunikasi dan BTS ya. Hanya ya dia company yang asetnya gede dan kontribut revenue-nya itu kan masih paling besar dari Telkomsel ya. Gitu. Saya belum analisa apakah Mitel mempunyai kontribusi yang cukup signifikan karena Mitel ada perjanjian jual beli ya Telkom itu ada divestasi aset ke Mitel, jadi kan apakah mereka harus mengkontribut lebih besar ke Telkomsel ke Telkomnya atau tidak. Nah itu belum saya lihat detail, tapi secara tren makro memang bagus telekomunikasi, tapi ya Telkom ini sama investasi ya, jadi growth-nya tuh agak limited memang karena dia udah asetnya udah besar seperti itu. Jadi kurang bisa lah kalau kita mengharap ya 30-40% tuh kurang bisa. Jadi 10 atau sampai dengan 20% return aja, tapi dari bottom ya 10 sampai 20% return dari bottomnya Telkom saya bilang sih ya oke. Gitu. Baik. Kalau Sido jadi untuk view jangka pendek by trading kurang menarik, tapi kalau Telkom dari bottomnya masih bisa ada potensi upside 10-20% udah cukup fair ya Pak ya. Baik. Yes, sudah cukup fair. Mantap ya Pak ya. Jadi tadi ini ada yang bilang tulis dong kode referralnya. Nah ini karena banyak yang berapa kali nih Pak ada yang DM begini, kode referralnya apa sih Pak? Biar saya ketikin nih Pak, biar teman-teman bisa itu. Wah, saya juga nggak lupa. Peter 2. Iya, saya ada catatannya. Cuma tadi karena keputus nih teman-teman. Coba saya lihat catatannya lagi ya. Tunggu sebentar. Peter 2 kalau nggak salah ya. Oh ini nih saya tulis ya. Langsung begini nih tulisannya nanti di Dimas. Ini nih Pak, Dimas Aryo Tejo. Ini saya pin deh ininya. Nah, foto IG-nya kan? Dimas Aryo Tejo ini ada D-nya kan. Kalau D ini kalau saya lihat nih di sini referralnya online Dimas Aryo. Oh ya udah. Saya terima jadi dari Sukornya. Saya kurang paham itunya Pak. Iya, ini saya mau paste nggak bisa sini. Ini panjang nih soal ifomdeskes.com ya. Nanti teman-teman bisa ini ya, jangan lupa bisa langsung DM Pak Dimas Aryo Tejo. Jangan lupa tadi udah sempat saya kasih IG-nya Pak Dimas. Nanti teman-teman bisa langsung tanya aja ke Pak Dimas supaya lebih make sense nih. Dapat kode referralnya langsung, dia udah ada linknya. Nanti tinggal klik linknya, langsung tinggal daftar aja. Seperti itu teman-teman. Yes. Oke, ini ada Mbak Aini juga. Hai katanya. Hai Mbak Aini, thank you sudah join nih. Oke, ini mungkin pertanyaan nih Pak. Ada yang benar-benar kayak minta ulang dong tentang BRIS bro, Dimas kan keputus tadi. Jadi benar-benar pengen tahu nih tentang BRIS. Sedikit aja nih Pak, dirangkum sedikit yang tadi dijelasin. Oke. BRIS memang sempat ada wacana kan setelah mereka merger, abis ini akan ada right issue. Hanya kalau dari view saya, ini saya belum melihat cash-nya ya. Saya belum melihat ada kepentingan buat BRIS untuk nambah capital. Karena again right issue itu kan kita harus tahu dia mau ngapain. Gitu. Dia mau apa? Mau ekspansi ke Abu Dhabi atau ke Dubai. Nah, itu make sense. Tapi kalau itu kita juga harus lihat kebutuhan cash-nya, apakah cash-nya bisa cover itu atau enggak. Gitu. Jadi kalau the way kita melihat right issue harus seperti itu. Apakah ada kegunaannya dan ada urgensinya tanda seperti itu.
Itu sih Pak. Hanya memang kalau yang saya, tapi kalau BRIS itu bukan BUMN sih ya hitungannya karena dia di bawahnya Mandiri ya. Kalau BRIS ya sekarang ya. Jadi memang persetujuannya harus ya kita harus ngikutin persetujuannya RUPS-nya Bank Mandiri sebenarnya. Apakah Bank Mandiri menyetujui apa enggak? Hanya yang setahu saya kalau bank-bank BUMN sedang tidak boleh apa namanya? Sedang tidak boleh right issue gitu. Kecuali BTN ya. Seperti itu. Jadi saat ini BRIS saya lihat belum ada kebutuhannya. Gitu sih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dimas ini buat jawabannya. Jadi teman-teman sudah 1 jam lebih, 1 jam 7 menit kita bersama dengan Pak Dimas Aryo Tejo. Terima kasih banyak Pak Dimas buat waktunya. Teman-teman sekali lagi buat yang belum subscribe YouTube-nya Pak Dimas bisa langsung di Investment ID. Tinggal teman-teman ketik ya Investment ID. Nanti bisa subscribe, banyak banget info penting dan update yang bisa dibagikan buat teman-teman belajar. Dan juga buat teman-teman yang pengen buka rekening di support supaya Pak Dimas menjadi salah satu advisor teman-teman, bisa nanti hubungin IG-nya Pak Dimas. Dimas tulisnya Dimas Aryo Tejo nih. Ini saya tanpa D loh Pak. Kenapa? Tanpa D. Dimas.aryotejo-nya tanpa D. Oh iya, tanpa D. Nah, ini adalah DM IG-nya nih. Tunggu ya, mana tadi? Ini dia. Nah, ini yang saya pin barusan, ini adalah IG-nya Pak Dimas Aryo Tejo. Silakan teman-teman screenshot, follow abis ini, dan tanya ke Pak Dimas. Pak Dimas, referralnya apa? Nanti bisa dibantu oleh Pak Dimas untuk bisa bekerja. Karena tadi banyak nih Pak yang nanya-nanya referralnya Pak Dimas ini apa kodenya. Ya, jadi terima kasih Pak Dimas buat ilmunya. Kita nanti next akan undang Pak Dimas lagi supaya teman-teman kita bisa join bareng-bareng lagi. Dan sampai ketemu Pak Dimas dan juga teman-teman. Terima kasih. Terima kasih dan maaf ya tadi mengenai koneksi. Maaf teman-teman atas koneksinya. Semoga bermanfaat nih kita sharingnya. Makasih Pak Henry. Terima kasih Sukor. Ya. Sukses terus. Happy weekend all. Ya. Thank you Pak Dimas ya. Sampai ketemu lagi. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.